pengambilan keputusan ketika dikatakan oleh dilema etika, ya kan? Sekolah itu kan merupakan sebuah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter warganya. Jadi keputusan seorang kepala sekolah itu kan harus mengakomodir semua kebutuhan warga sekolah ya Bu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu, mohon dijawab. Nanti mudah-mudahan dengan jawaban Ibu juga menambah wawasan dan pengetahuan saya sebagai seorang guru bagaimana memutuskan suatu keputusan yang terbaik untuk peserta didik saya khususnya, atau nanti di kemudian hari. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Misalnya ada kasus dalam pengambilan keputusan, terutama mengidentifikasinya saya mungkin Pak, pertama ya, sebelum mengambil keputusan ini saya nih, bila ada permasalahan yang terjadi mungkin mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Kenapa ini diambil, mungkin apa ya Pak ya, nilai-nilai moralnya, nilai-nilai agamanya mungkin saya pertimbangkan di situ sebelum mengambil keputusan. Yang kedua mungkin saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Iya, apa guru, apa murid dengan murid laki atau perempuan dan sebagainya. Yang ketiga itu mungkin mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang ada. Nah, ini langsung kemudian permasalahan tersebut saya uji benar atau salahnya di mana nih, gitu. Yang selanjutnya mungkin melakukan pengambilan keputusan secara resolusinya saya simpulkan gitu dari semua tahapan-tahapan yang dari identifikasi yang sudah saya kumpulkan. Benar nggak sih? Berarti diidentifikasi dulu permasalahannya, siapa yang terlibat, menyangkut murid atau guru, siapa yang terlibat di dalamnya. Betul. Terus maaf Bu, selama ini Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya gini ya Pak, misalnya ada guru saya yang sedang melakukan pelatihan, tiba-tiba orang tuanya di rumah sakit. Nah itu kan dua-duanya semuanya harus dilaksanakan dan harus memilih. Ketika ikut pelatihan kebenaran ini kepala sekolah, pencalonan kepala sekolah dan dia harus hadir. Tapi kalau saya mengarahkannya sebagai pimpinan kepada guru tersebut, mungkin kita ambil prioritasnya dulu. Yang utama itu adalah kemanusiaan. Dasar kemanusiaannya dulu kita angkatkan dulu tuh orang tua yang sakit, sambil meminta izin kepada penyelenggara diklat tersebut supaya mengizinkan untuk datang terlambat karena mengantar orang tua yang sakit dan memang penyakitnya ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan memprioritaskan yang penting ya kemanusiaannya dulu yang saya prioritaskan, baru kemudian dia setelah mengantar dari rumah sakit kan kita tinggal, baru dia jalan ke tempat kita, tapi semua sudah laporan dulu. Jadi langkah-langkahnya ini patut dicontoh juga ya Bu, artinya melihat dari kondisinya guru kita juga ya. Kenapa alasannya? Kan dua-duanya sama-sama penting ya. Iya. Kita bandingkan ternyata orang tua dan kegiatan pelatihan yang dipilih semuanya berjalan Pak. Semua berjalan. Iya. Tapi saya memilih lebih mengutamakan prinsip kemanusiaannya dulu. Biar mau terserah nanti mau sakit apa, mau diberi tindakan apa sama dokter, yang penting saya bawa dulu. Saya arahkan, kemudian baru dia setelah selesai jalan ke tempat pelatihan. Terus Bu, apa saja hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kira-kira apa sebenarnya? Keputusan itu dalam memutuskan suatu permasalahan, saya sebagai pimpinan kepala sekolah di sebuah SD nih ya Pak, kemudian saya ditugaskan di SD Tengah 01.
saya mungkin perlu menguasai permasalahan yang saya hadapi terlebih dahulu. Ya, sini saya sebagai pimpinan juga harus mengetahui apa yang akan saya hadapi dengan permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu saya melakukan ya mungkin penyelidikan ya, kayak detektif. Iya. Itu penting ya Bu ya. Penting ya. Kemudian terhadap persoalan tersebut, setelah itu mempertimbangkan nilai plus dan minusnya, baru menentukan resolusi apa nih yang akan saya putuskan. Biasa itu. Iya. Hal-hal yang Ibu anggap efektif ya, termasuk tadi menelusuri permasalahan itu sampai sedetail mungkin. Iya. Dari detektif ya Bu. Iya, saya detektif, mencari informasi sebanyak-banyaknya Pak. Atau mungkin saya karena di sini saya ada guru senior yang kebenaran dia adalah mantan kepala sekolah, jadi tidak ada salahnya dong saya minta Ya, sumbang sharing. saran, sharing gitu. Dan saya juga melibatkan wakil saya walaupun lebih muda dari saya umurnya, tapi mungkin secara ke pendidikan ya, dia ilmunya lebih banyak karena sudah memang lulusannya di atas saya juga S2. Jadi nggak ada salahnya kalau saya berdiskusi dengan beliau dengan permasalahan yang ada. Berarti ada seorang panutan juga untuk di apa namanya ya, untuk mengambil keputusan ini, sharing dengan Ya. seorang yang lebih Senior. senior. Ya, dengan guru senior dan melibatkan komponen lain yang dalam hal ini waka. Mungkin guru-guru juga Pak yang lebih senior dari saya umurnya itu juga bisa dijadikan narasumber atau untuk berbagi cerita lah gitu, sharing ya. Iya. Ini Bu, yang menjadi tantangan Ibu sih apa hal-hal dalam memberikan keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Apa tantangan Ibu kalau memutuskan? Ya, tantangannya mungkin tingkat pendidikan seseorang tersebut. Ya, saya tidak boleh melibatkan emosi saya dalam memutuskan mengambil keputusan. Itu jangan nekat, jangan emosi, dipikirkan matang-matang sebelum saya mengambil keputusan. Ya, yang pasti saya kembali lagi pasti saya akan melakukan koordinasi dengan wakil saya, dengan guru-guru senior saya, mungkin dengan guru-guru lain yang yang lebih senior dari saya, yang pengalamannya lebih banyak. Baru saya ambil kesimpulan dan saya baru memutuskan permasalahan tersebut. Oke, bagus Bu. Nah, ini saya udah dapat ilmu malah dari Ibu. Apa Pak? Banyak ilmu dari Ibu ternyata. Enggak juga. Terus ini Bu, Ibu kan kalau menemui beberapa permasalahan atau dilema etika itu terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah, Ibu memiliki jadwal nggak tuh diselesaikan? Oh ini harus hari ini juga, atau oh ini harus kita telusuri dulu, diidentifikasi, baru besok kita kumpulkan ya, gitu. Ya, saya lihat permasalahan yang timbul Pak, permasalahan yang datang itu kalau bisa saya selesaikan hari ini juga saya selesaikan. Saya nggak mau menunda-nunda permasalahan, takutnya nanti saya dianggap tidak peduli atau tidak respon terhadap permasalahan yang terjadi. Situasional saja, kadang saya spontan. Kadang juga membuat jadwal, dipikirkan jadwal itu mungkin saya akan ketemu nanti sama orang-orang kantin misalnya gitu Pak ya, saya buat jadwal. Kemudian saya sharing sama teman-teman, intinya selalu koordinasi. Ya. Koordinasi. Koordinasi. Nah ini Bu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus di rumah etika ini kan tadi sudah disebutkan ya Bu ya? Iya, iya. Faktor-faktor yang mengaruhi saya dalam proses pengambilan keputusan ya, mungkin informasi yang saya ketahui itu dan alternatif solusi penyelesaiannya yang menjadi pertimbangan buat saya, mungkin ya tadi personalitinya ya, tingkat pendidikannya, pengalaman hidupnya yang terkait dengan permasalahan yang ada. Termasuk ini Bu, sharing dengan Guru senior itu tetap saya lakukan Pak. Bu Oos dan Bu Lilis itu banyak membantu, tapi di sini yang lebih berperan itu kebanyakan Bu Oos. Sekarang saya nanya sama Bu Nining, sama Bu Yuli yang mungkin mantan kepala sekolah juga ya Pak, basicnya Bu Dimas juga.
saya libatkan teman-teman semua. Kita dikelilingi oleh kepala sekolah, mantan Iya, mantan kepala sekolah, dan makanya kebijakan yang saya buat kadang suka apa ya, karena dia juga udah punya pengalaman tersendiri, dia memberi kritikan atau masukan kepada saya, dan nggak apa-apa kalau kritiknya membangun saya terima, tapi kalau kritiknya agak ini ya mungkin saya juga punya pendapat sendiri gitu. Apa namanya, keputusan itu bisa kita ambil dari pengalaman yang sudah berlalu ya Bu ya. Iya. Jadi dari mereka mungkin salah satunya ada yang pernah mengalami Betul. permasalahan. Iya, dengan permasalahan yang sama kan siapa tahu dia punya solusi alternatif Pak, itu boleh diambil. Ini Bu, ini yang intinya terakhir ya dari semua yang siap. telah Ibu sampaikan. Ya, pembelajaran apa sih Bu yang bisa kita petik ya dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil setelah saya bertugas sudah setahun di sini Pak, banyak sekali pembelajaran yang saya ambil. Intinya ketika saya menghadapi permasalahan, saya selalu melakukan koordinasi, sharing dengan guru senior, dengan teman-teman yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari saya sebelum saya memutuskan suatu permasalahan. Dan itu sangat membantu sekali supaya saya juga tidak salah langkah, tidak salah dalam memutuskan suatu permasalahan. Intinya selalu koordinasi, sharing. Oke, ini banyak, sekali lagi Bu, banyak ilmu yang bermanfaat nih yang Ibu sampaikan dari wawancara saya dengan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa mencontoh ya, paling tidak langkah-langkah yang Ibu lakukan itu bisa saya terapkan juga ketika saya berhadapan dengan kasus pidana etika. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan sukses selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang bisa dibantu dalam wawancara ini? Maaf nih Bu, mengganggu waktu Ibu. Saya mau mengadakan wawancara sedikit Bu tentang dilema etika dan rujukan moral mengenai keputusan-keputusan Ibu di sekolah Ibu. Khususnya di tengah 06 ya Bu ya. Iya. Ya, Bu. Baik Pak, silakan. Sekiranya untuk kasus dilema atau dilema etika dan rujukan moral yang seperti apa ya Pak misalnya Pak? Contohnya kan ini Ibu nih sehabis kena bencana banjir ya Bu, hujan deras kemarin ya, hujan deras kemarin tuh banjir. Terus ada beberapa mungkin ya keputusan Ibu mengenai kegiatan pembelajaran di esok harinya, karena kan semalam banjirnya, dan untuk KBM berjalannya kan hari ini. Itu keputusan yang Ibu ambil seperti apa Bu? Iya. Nah, bisa dijelaskan Bu.
sebelum pada saat kejadian banjir di kemarin sore itu, kami juga sudah melaporkan kondisi pada saat banjir ke kepemimpinan kami, dan kami disuruh tetap memantau, walaupun kami sudah di rumah, tetap memantau bagaimana kondisi banjir, sehingga kita bisa menentukan kondisi yang bagaimana nanti, apakah anak-anak itu masuk atau tidak. Karena pada saat itu kami berbicara, saya minta arahan dari Pak Kasatrak dan juga Pak Pengawas. Beliau menghimbau lihat situasi besok pagi. Kalau besok pagi itu anak-anak bisa untuk melaksanakan KPM, dilaksanakan. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan KPM, bagaimana solusinya diserahkan ke kami juga. Dan kata dari beliau Bapak Pengawas menginformasikan untuk kelas 1 sampai kelas 3 di PJJ-kan atau belajar dari rumah, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 tetap melaksanakan KPM, diatur waktunya. Dan pada saat itulah kami mengambil keputusan, karena kami di pagi hari itu melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama, jadi anak kami ambil keputusan, anak kami mulai pembelajaran dari pukul 9 itu. Jadi kan termasuk dilema juga ya Bu ya, antara anak-anak harus belajar tapi kondisi sekolah yang masih terdampak banjir, Ibu, ini termasuk dilema juga. Sedangkan sekolah harus tetap mengadakan berjalan atau mengadakan KBM. Jadi langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan adalah pertama koordinasi dengan atasan Ibu. Nah, setelah itu kembali lagi diserahkan oleh dari atasan, kembali lagi diserahkan sesuai dengan kondisi sekolah. Nah Ibu, nih selama ini hal-hal apa sih yang Bu Kaminah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ya seperti dilema etika ini yang paling efektif biasanya? Yang paling efektif yaitu kami tetap merencanakan bekerja sama dengan tim, karena kami punya tim-tim yang bisa melaksanakan kerja-kerja ini. Jadi kami tetap berkolaborasi, berkontribusi dengan teman-teman untuk bisa memecahkan masalah yang ada di sekolah kita, supaya kita tetap berjalan kegiatan sebagaimana mestinya. Luar biasa, terus Bu, tantangan apa sih Bu kalau untuk pengambilan keputusan ini menyangkut dilema etika kayak seperti kasus yang tantangannya itu ya, karena kan di dalam tantangan itu kalau ada masalah-masalah, tentunya kan kita apalagi yang masalah yang tantangan itu bersamaan. Jadi dengan kebersamaan tantangan itulah yang menjadi sepertinya kita bagaimana mengatasinya supaya semua tetap berjalan gitu. Dan apalagi kita itu kan pada pelaksanaan itu kan menyangkut dari kepentingan bersama di situ. Bagaimana bisa mengakomodir, bagaimana keputusan itu bisa mengcover semua kebutuhan orang banyak ya Bu ya. Disesuaikan. Iya Bu, terus ini Bu yang saya tanyakan ini, Ibu kalau memutuskan ya sesuatu atau membuat keputusan itu terjadwalkan atau memang keputusan itu harus diselesaikan secepat mungkin atau kalau untuk terjadwalkan mungkin kami tidak tahu ya, karena kalau yang namanya terjadwalkan itu kan berarti kita punya kepastian. Tapi kalau suatu masalah itu harus kita pecahkan secepatnya, karena kan semua itu kan harus cepat terkendalikan supaya tidak dengan melewati waktu. Jadi harus kita sesuaikan kondisi yang ada. Kalau bisa tiap masalah itu harus selesai langsung selesai hari ya, itu Bu, juga. ya. Luar biasa nih Bu, banyak belajar nih saya dari Bu Kaminah nih. Terus faktor-faktor ini ada nggak Bu yang mempermudah atau orang atau panutan ya yang mempermudah
atau membantu ibu dalam menentukan keputusan atau pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus Ya. dilematika ini? Faktornya yaitu kita kerjasama dengan tim supaya dalam pemecahan masalah itu jangan dipecahkan sendiri, tapi karena kan kita punya kerjasama dengan tim, jadi semua akan terpecahkan dan kita akan bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita kerjasama dengan tim. Ada juga mungkin ya Bu, sharing dengan atasan kita, Iya, ya. terutama kan kita kan punya atasan dan di dalam melaksanakan kegiatan itu kan pasti punya petunjuknya. Tidak hanya kita laksanakan sendiri, tapi kita punya petunjuk bagaimana cara memecahkan masalah yang lebih baik. Intinya tidak lepas dari koordinasi Iya, dengan atasan. tetap koordinasi dengan atasan yang berwenang. Oh, ya, Bu, luar biasa gitu. Terus Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari beberapa kasus yang Ibu telah buat keputusan, ada tidak Bu pengalaman atau pembelajaran terkait keputusan dilema etika ini? Nah, dari hal tersebut kita bisa memetik, bisa menerima, bisa mengambil pembelajaran dari etika dilema ini, etika ya, dari dilema etika ini kita bisa mengambil dari kasus-kasus yang sudah kita pelajari itu, sehingga kita bisa itu mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu yang tadinya kita tidak tahu menjadi lebih tahu lagi berdasarkan dari hal-hal yang kita temui pada saat ini, pada saat kita melaksanakan tugas sehari-hari itu. Jadi kita biar lebih bisa menerimalah dari apa yang disampaikan, sehingga kita bisa belajar dari kasus tersebut. Jadi kita bisa petik pembelajaran itu dari kasus-kasus sebelumnya. Tetap ya Bu ya, sesuai dengan peraturan yang ada, yang berlaku. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan peraturan berlaku, dan tentunya bimbingan dari atasan. Dari atasan, iya. Karena tidak lepas kita dari itu pembelajaran dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Oke, itu Bu yang terpenting Bu, bahwa kita masih harus menggali ilmu dari atasan-atasan kayak saya ini, menggali ilmu dari sama-sama. Kita kan juga untuk pengalaman itu kan kita belum pengalaman banyak, tapi kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita peroleh, dan kita juga tidak lepas dari yang diberikan oleh atasan. Baik Bu Kamina, terima kasih banyak waktunya, wawasan ilmunya. Akhirnya kan saya juga terbuka bagaimana cara memutuskan atau membuat keputusan yang baik, tidak mengecewakan orang yang berdampak pada keputusan kita. Dan kami juga berterima kasih untuk bisa diajak berkomunikasi. Mudah-mudahan sukses, lancar, dan bisa berhasil dengan baik. terima kasih Bu Kak. Terima kasih. Sama-sama Pak Ringgo, sukses selalu.